Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para tulab wa talibat a'azani Allah wa iyyakum. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibn Idris. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kita masuk ke pembahasan syurutu wujubis shalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Syurutu wujubis shalah. Syurutu wujubis salati sittatun. Di sini yang dimaksud syarat wajib salat yaitu salat al-maktubah. Salat-salat fardu. Dan kata maksud dari syurut wujub adalah sesuatu yang mana jika dia tidak dipenuhi, maka orang tadi belum terkena kewajiban sholat. Pertama, al-Islam, harus beragama Islam. Fala yutalabu bihal kafirul asli fid dunya li'adami sihhatiha. Maka orang kafir asli, dia tidak diminta untuk mengerjakan sholat di dunia. Karena ketika diminta sholat pun dan dia tidak akan sah sholatnya dalam keadaan masih kafir. Tetapi kita tahu bahwa dalam usul fikih mazhab Syafi'i, al-kafiruna mukhatabun bi furu' syariah. Jadi ketika di dunia dia tidak diminta untuk mengerjakan sholat, akan tetapi nanti di akhirat terkena azab double. Selain azab karena dia kafir, yang kedua azab karena meninggalkan furu' syariat. Ini kalau kafir asli. Ammal murtad fa muslimun fima madha yansahibu alaihi hukmul Islam fayalzamuhu qada'u ayyami riddatihi bi khilafil asli. Sedangkan orang kafir murtad ini adalah kejahatan level tinggi. Orang murtad itu dihukumi masih muslim. Fa muslimun fima madha. Dia ketika dalam keadaan murtad, misalnya dia sempat murtad 1 tahun, maka selama 1 tahun itu dia dihukumi sebagai muslim. Lianna ulqatal Islam mazalat bihi. Karena ikatan Islam itu masih ada pada dirinya. Yansahibu alaihi hukmul Islam. Tetap dihukumi dia sebagai muslim secara hukum. Meskipun dia telah murtad. Dia menjadi orang kafir murtad. Makanya dalam Islam kan murtad itu nanti terkena hukuman haddul qatl dan diminta wajib untuk diminta bertaubat. Maka bagi orang yang murtad, dia wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Ya, makanya kalau dia sempat murtad 1 tahun, kemudian kembali masuk Islam, alhamdulillah, ya, maka nanti kewajibannya adalah melaksanakan mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama 1 tahun tersebut. Beda sama kafir asli. Kafir asli ini berdasarkan hadis Nabi, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Ya, Islam itu ketika orang sejak awalnya non Muslim, kemudian dia masuk Islam, ya dia seperti orang yang baru lahir lagi, putih lagi catatan amalnya, sehingga dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan ketika masa-masa dia masih kafir. Jadi orang kafir asli itu lebih ringan hukumnya dalam fikih dibandingkan orang murtad. Ya, karena orang murtad ini pernah memeluk Islam, pernah mengetahui kebenaran, kemudian dia tinggalkan. Nah, ini tentu lebih
berat hukumannya daripada orang kafir asli. Lalu orang kafir asli ketika dia masuk Islam, ya misal di usia 30 tahun dia masuk Islam, kan tidak diwajibkan dia mengqadha sholat sebelumnya sejak dia balik. Ya, misalnya dia balik umur 15 tahun, berarti dia nggak wajib mengqadha sholatnya selama 15 tahun belakangan sampai usia 30. Akan tetapi apakah disunahkan? Ya, sebagian ulama mengatakan disunahkan bagi dia untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika dia masih kafir asli. Nah, disunahkan saja, tapi tidak diwajibkan. Beda dengan orang murtad. Wal'iyadzubillah. Semoga kita terhindar dari dosa murtad dan tetap dikaruniakan iman dan Islam hingga akhir ayat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Syarat yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, al-bulu. Ya, balik. Fala tajibu ala sabi. Sabi di sini jins. Baik sabi zakar atau unsa. Beda sama sabi dalam najis mukhaffafah ya. Kalau najis mukhaffafah sabi di situ adalah sabiyun zakar fakat. Kalau di sini fala tajibu 'ala shabi maksudnya adalah zakar au untha. Lakin yu'maru biha bisab'in in mayyaza ma'aha wa yudrabu 'ala tarkiha li'ashrin. Anak kecil yang belum baligh itu memang tidak terkena kewajiban salat, akan tetapi orang tuanya yu'maru wujuban. Orang tuanya salah satu saja juga boleh, ya, baik ayah atau ibunya atau walinya, si anak kecil ini wajib memerintahkan dia setelah genap usianya 7 tahun, wajib diperintahkan untuk melakukan sholat sebagai bentuk latihan. In mayyaza ma'aha, jika ketika usianya sudah genap 7 tahun, dia juga sudah mumayyiz. Jadi di sini Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri meletakkan dua syarat bagi seorang wali atau seorang tua ketika mau menyuruh anaknya sholat, ya sebagai bentuk kewajiban orang tua menyuruh anaknya sholat itu harus terpenuhi dua ketentuan. Yang pertama sudah genap usia 7 tahun dan yang kedua jika dia sudah mumayyiz di usia tersebut. Artinya jika usianya sudah genap 7 tahun dan belum mumayyiz, maka belum wajib disuruh untuk sholat. Sebaliknya, jika dia usianya belum 7 tahun, tapi sudah mumayyiz, juga belum dikenakan kewajiban bagi orang tua untuk menyuruh anaknya sholat. Wa yudrabu, nah, dipukul ketika sudah berusia genap 10 tahun, ya artinya sudah mau masuk umur yang ke-11, tidak mau juga sholat, maka dianjurkan. Bukan dianjurkan, yudrobu wujuban. Nah, wajib untuk dipukul, tapi dengan 4 syarat. Ya, dipukul dengan wajib orang tua memukul anaknya yang ketika sudah genap usia 10 tahun, belum juga mau sholat, maka orang tua wajib memukul anaknya, tapi dengan 4 syarat. Yang pertama adalah dorban ghairu mubarrih. Dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak berbekas dan juga tidak mengenai anggota vital seperti wajah, ulu hati, dan yang lainnya. Yang kedua, ad-darbu mufidun. Ad-darbu mufidan. An yakuna ad-darbu mufidan. Pukulannya itu berfaedah bagi dia. Artinya kita tahu kalau anak ini ketika kita pukul dia mau sholat. Insya Allah. Ya, tapi kalau kita tahu anak ini dipukul nggak dipukul tetap saja nggak mau sholat, ya maka tidak boleh dipukul karena tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, la yatarattabu mafsadatun kahurubihi minal bait misalnya. Ya, tidak boleh kita memukul, wajib kita memukul anak yang tidak mau sholat itu kalau tidak berefek, tidak berkonsekuensi mafsadah bagi si anak. Ya, seperti contohnya dia bisa kabur dari rumah, ya, atau mungkin ada aturan di sebuah negara itu kalau memukul anak itu termasuk tindakan kriminal, ya, sebagaimana di sebagian negara di barat itu di luar negeri di Eropa memukul anak itu termasuk tindakan ilegal, ya, maka seperti ini tidak usah dipukul.
Ya, jangan dipukul karena bisa nanti berakibat tindakan hukum. Ya. Kemudian yang keempat, anta tawaqqafa salatuhu 'ala tark, dan syarat bolehnya memukul, wajibnya memukul orang tua atas anaknya yang belum mau sholat saat genap usia 10 tahun adalah memang sholatnya ini tergantung dia tuh dipukul. Kalau nggak dipukul dia nggak mau sholat. Tapi kalau bisa dengan cara lain, kita bujuk dia dengan cara lain supaya mau sholat. Misal kita janjiin dia jajanan. Nanti kalau kamu hari ini sholat 5 waktu full, nanti ayah belikan es krim. Misal. Nah, jika dia dengan trik seperti ini tidak perlu dipukul, ya maka jangan dipukul. Ya, berarti usahakan dulu cari cara lain untuk membujuk anak kita ini mau sholat. Jika tidak ada cara lain selain dipukul, maka wajib bagi orang tua untuk memukulnya, tetapi dengan 4 syarat yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi tidak sembarangan aja main pukul-pukul ya. Termasuk boleh memukul istri ketika nusyus itu juga ada syarat ketentuan, nggak sembarangan. Baik, yang ketiga al-aqlu. Fala tajibu ala majnunin wala mughma alaihi wala sakran wala qada'a ala ghairil muta'addi minhum. Maka tidak wajib sholat bagi orang yang akalnya hilang, seperti orang gila atau orang yang pingsan atau orang yang mabuk. Apakah wajib diqadha ketika sudah sadar atau sudah kembali akalnya? Wala qada'a ala ghairil muta'addi minhum. Dan tidak ada qadha bagi mereka bertiga, majnun, mughma alaihi wasakran, jika hilang akalnya tersebut bukan karena disengaja. Ya. Artinya kalau orang ini gila karena disengaja, misalnya, sengaja membuat dirinya gila dengan mengkonsumsi obat tertentu atau apa, mughma alaihi juga begitu, wasakran juga begitu, jika mereka melakukannya sehingga membuat akal mereka hilang karena mereka sengaja, maka nanti ketika gila tidak terkena kewajiban sholat, tapi setelah kembali akalnya nanti wajib mengqadha'nya. Wala qadha'a ala ghairil muta'addi minhum. Kalau yang tidak muta'addi, maka tidak ada qadha'. Mafhum mukhalafahnya. Kalau mereka muta'addi, maka wajib qadha' bagi mereka. Ustadz, Eh? berarti kalau mabuknya dipaksa ya, itu tidak ada kodok atau Ah, tidak? betul. Betul Kang Jasi. Atau Oh. dia Iya, mabuknya, misalkan kan saya pernah ada teman dia pengalaman di Manado, dia disamperin preman disuruh minum sampai oh, dia nggak bisa menolak, mereka mau pukulin dia, katanya sih nggak, tentu saja tidak semua orang Manado itu begitu, tentu saja bukan begitu maksudnya, ya. cuman pengalamannya berarti dia kalau lewat sholat isya Mm, dengan cara begitu dia dia tidak kodok, apa begitu mafhumnya ya, Ustadz? betul. Dia dikasih khomer, dipaksa minum khomer, habis maghrib dipaksa minum khomer sama orang-orang jahat, terus dia mabuk, hilang akal sampai jam 9 pagi, misalnya. Ya, sampai jam 9 pagi. Maka orang ini melewatkan waktu Isya dan melewatkan waktu subuh. Dan karena mabuknya itu bukan muta'addi, tapi karena dipaksa di bawah ancaman, maka dia tidak wajib mengqadha Isya dan subuh tersebut. Begitu Kang Misti. Allahu a'lam. Jazakumullah. Oke. Kemudian wan naqa'u 'anil haidi wan nifas fala tajibu 'alal haidi wan nufasa wala qada'a 'alaihima bal yahrum 'alaihima al qada'u 'inda Ibnu Hajar wa yan'aqidu naflan bila thawabin 'inda Ramli. Ini sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Orang yang haid atau wanita haid dan nifas tidak wajib bagi mereka salat. Bahkan mereka haram untuk melaksanakan salat. Ya, jika nekat sholat dalam keadaan tahu sedang haid atau nifas, sengaja sholat, maka dia berdosa besar. Dan tidak ada kewajiban mengqadha atas mereka. Kemudian apakah jika ditanya, boleh nggak mereka mengqadha? Mereka nggak wajib mengqadha, betul. Tapi boleh nggak mereka mengqadha? Kata Ibnu Hajar, bal yahrum alaihim al-qadha. Bahkan mengqadha pun haram bagi wanita haid dan nifas menurut Ibnu Hajar. Tapi kata Imam Ar-Ramli,
Boleh mereka mengqadha, tapi terhitung sholatnya sholat sunnah. Bila thawab artinya makruh. Hukumnya makruh mereka mengqadha. Kalau mau diqadha, sholatnya tetap sah, tapi sholatnya terhitung derajatnya sholat sunnah, dan mereka tidak ada pahala padanya. Nah, kemudian yang Bagaimana berikutnya, dengan niat mereka? Kan niat mereka untuk kodo adaan, ah, eh, tapi nggak dianggap qadha. Dianggapnya sholat. tapi nggak dianggap kodo, Ya, jadi dianggap sunat. mereka sholat usolli fardhu zuhri qadaan gitu kan. Misalnya nih, Mhm, maka mhm. karena kata Imam Romli mengatakan mereka makruh melakukannya, tapi kalaupun mereka sholat, meskipun niatnya niat qadha fardu, tetap dianggap itu seperti bukan pahala apa, derajatnya derajat sunnah Oh, dan derajatnya, tidak ada iya, iya, pahala. baik. Ya, Mhm. tidak ada pahala. Syukran. Afwan. Yang kelima, syarat yang kelima, wa bulughu da'wah, telah sampainya dakwah kepada mereka. Fala tajibu ala man lam tablughu, ay lam tablughu ad-da'wah. Tidak wajib salat bagi orang yang belum mendapatkan dakwah. Ya, mungkin tinggal di pedalaman atau pegunungan yang mana di sana belum tersentuh teknologi sama sekali, bahkan belum pernah ada dai sampai ke sana. Ka'an nasya'a fi syahiqin jabalin. Ya, seperti di pegunungan, ya. Atau kayak mohon maaf seperti orang-orang yang ada di Mentawai yang memang jauh dari teknologi, yang jarang dai ke sana, ya. Wala yajibu alaihi al-qada'u idza balagathu ad-da'wah. Dan tidak wajib bagi mereka mengqadha ketika sudah sampai dakwah. Jadi waktu-waktu yang mereka nggak sholat saat belum sampai dakwah itu tidak wajib mereka mengqadhanya. Indar Ramli, menurut Imam Ar-Ramli. Wa qala Ibnu Qasim yajib. Pendapat Imam Ibnu Qasim mengatakan, ini bukan Ibnu Qasim Al-Ghazi ya, yang penulis kitab Fathul Qarib, tapi kalau tidak salah disebutnya Syalabib itu Ibnu Qasim Az-Zabbadi. Allah alam, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas bukan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kata beliau, yajib, ya, wajibnya juga mengqadha ayam ayam qabla da'wah. Ya, ayam qabla da'wah. Tapi untuk Imam Romli nggak wajib. Artinya sebelum sampai dakwah kepadanya dan dia tidak mengetahui Islam sama sekali bahkan, ya maka dia tidak terkena kewajiban sholat saat itu. Ya, atau sudah mengenal Islam tapi belum pernah diajarkan bagaimana sholat. Belum pernah diajarkan bagaimana dia sholat. Sehingga dia nggak sholat. Ya, padahal sudah Muslim tapi belum pernah mengetahui tata cara sholat. Belum pernah ada yang mengajarkannya. Karena jauh dari ulama, tinggalnya di pedalaman dan seterusnya, maka belum wajib dia sholat. Dan ketika sudah sampai dakwah kepadanya untuk sholat, maka hari-hari yang dulu dia tinggalkan sholat karena belum sampai dakwah, tidak wajib diqadha menurut Imam Romli dan wajib menurut Imam Ibnu Qasim. Wasalamatul hawas. Kemudian salamatu al-hawas. Apa itu maksudnya salamatul hawas? Panca inderanya normal. Ya, panca inderanya normal. Maka dikatakan di Hamish, fala tajibu ala man khuliqa a'ma asom. Ya, a'ma asom. Maka tidak wajib bagi orang yang sejak lahir dia dalam kondisi buta dan tuli. Ya, karena penglihatan dan pendengaran adalah alat untuk mengetahui sebuah ilmu, alat untuk belajar. Ya, pendengaran dan penglihatan itu alat untuk belajar. Walau natiqan, meskipun orang ini tidak bisu, bisa berbicara, tapi lahir dalam keadaan buta dan tuli. Bagaimana caranya dia mau sholat? Bagaimana caranya kita kita kasih tahu tata cara sholat? Dia buta, nggak bisa melihat gerakan. Kalau kita ajarin. Kemudian mau kita bicarakan pakai telinga, telinganya juga tuli. Nah, gimana dia mau belajar sholat kalau begitu? Maka orang seperti ini ma'dzur, bukan ma'dzur sih, tidak wajib, belum terkena kewajiban sholat.
Meskipun dia tidak bisu, bisa berbicara. Wala qada'a alaihi idza ruddat alaihi hawasuhu. Ya, li'annahu laisa indahu ahliyatul khitab. Dan nanti misalnya umur 30 tahun sudah bisa melihat dan bisa mendengar, maka hari-hari yang dia waktu itu nggak sholat gara-gara buta dan tuli tidak perlu dia qada. Tidak ada kewajiban dia untuk mengqada. Taib itu dia 6 kewajiban syarat wajib sholat. Lalu masuk ke rukun-rukun sholat. Qala al-musannif rahimahullah arkanus sholati sab'ata asyara. Ya. Kalau Abu Suja berapa? Dari matan Abu Suja berapa rukun sholat? Masih ingat? 15 bukan Ustaz? Di dalam kitab Abu Suja rukun 18 berapa? kan? 18. Oh, 18 ya, tambah 1 bukan ini ya. 18. Apa yang enggak ada berarti? 18 itu masuk apa? Niatul khuruj minas shalah. Ya, niatul khuruji minas shalah. Tapi di sini disebutnya berapa? 17. Sedangkan yang mu'tamad, yang menjadi pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat Imam Nawawi dalam Al-Minhaj itu berapa? 13. 14. Ya, ada 13. Terbagi menjadi rukun qauli, rukun fi'li, ma'nawi dan qalbi. 17 ini berarti beliau memasukkan tumakninah, ya. Kan 13 menurut Imam Nawawi. Nah, ketambah 4, 17. 4 ini dari mana? 4 ini tumakninah. Ya, tumakninah ditambahkan setiap rukun yang tidak ada bacaannya itu ditambahkan tumakninah, tumakninah, tumakninah. Makanya menjadinya 17. Arkanus sholati sab'ata asyara bi'addi at-tumakninatil arba'i arkanan. Nah, itu. Kena memasukkan tumakninah sebagai rukun mustaqil, rukun yang berdiri sendiri. Wa huwa ma fi raudhah. Dalam kitab Rawdatul Talibin, sedangkan dalam Minhajut Talibin hanya 13. Dan tumakninah bukan rukun yang berdiri sendiri, tapi dia syarat dari sebuah rukun. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat bil qalbi wa yakfi fin naflil mutlaq ka tahiyatil masjid niyatu fi'lis shalah. Niat itu kita sudah tahu ada berapa pembahasan bab niat? Masih ingat antum? Ada 7 mabahithun niyah. Masih ingat? Ada nazamnya tuh. Nazamnya ingat gak? 7 pembahasan niat. Haqiqatun, hukmun, Zaman gitu, Zat. mahallun, wa zaman. Kaifiyatun, syartun, wa maksudun, Hasan. hasan. Nah, ya. 7 pembahasan niat. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Maka disebutkan di sini an-niyatu bil qalbi. Ya, ini masuknya bahasa apa ini? Haqiqah niatkah, syarat niatkah, kaifiyah niatkah? Masuk mana ini? Mahal. Mahal. Haqiqah. Mahal. Oh, Tempat, mahal ya. ya, mahal. Tempat niat itu ulama sepakat di hati. Dan dianjurkan untuk melafazkannya menurut ulama Syafi'iyah ta'kidan bima fil qalbi. Untuk semakin menguatkan niat yang ada di dalam hati. Nah, dan kita sudah tahu ya, niat dalam sholat itu ada berapa macam? Ada 3 ya. Ada 3. Kalau sholat fardu, qasdul fi'li, wa ta'yin, wal fardiyah. Kalau sholat sunnah muqayyad, Qasdul fi'li ta'yin. 2. Qasdul fi'li dan ta'yin. Kalau mutlak, qasdul fi'li saja. Tapi di sini antum lihat, niat bil qalbi, wa yakfi fin naflil mutlak. Dan untuk sholat sunnah mutlak, seperti tahiyatul masjid. Nah, ini antum kasih ta'liq. Maksud musannif di sini, tahiyatul masjid itu, dia adalah sholat yang muqayyad bisabab. Ya, kita tahu ya, bukan sholat sunnah mutlak kan. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah muqayyad.
muqayyadun bisabab, bukan naflun mutlak. Tapi di sini sholat tahiyatul masjid niatnya dihukumi seperti sholat sunnah mutlak. Dalam artian kalau mau sholat tahiyatul masjid, dia cukup berniat qasdul fi'li saja, itu sudah sah. Ya, jadi di sini kita kasih catatan, maksud dari musannif wa yakfi fin naflil mutlak ka. Nah, kan seakan-akan beliau mencontohkan yang kita pahami, oh penulis Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri memasukkan tahiyatul masjid dalam kategori sholat sunnah mutlak. Bukan begitu maksudnya. Ya, beliau tahu kalau tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah muqayyad. Tetapi di sini maksudnya niat untuk tahiyatul masjid yang mana notabene dia adalah sholat sunnah muqayyadun bisabab, niatnya itu boleh dan cukup jika diucapkan hanya seperti sholat sunnah mutlak. Qasdul fi'il saja. Nah. Wa fin naflil muaqqad wa ma la sababun wa ma lahu sabab, dan dalam sunnah muaqqad dan sholat sunnah yang mempunyai sebab, yaitu sholat sunnah muqayyad seperti sholat hari raya dan sholat sunnah zuhur, qabliyah wa ba'diyah, wal kusuf, niyatul fi'li wa ta'yin. Nah, harus niat qasdul fi'li wa ta'yin. Usalli sunnatal id. Usalli al-id. Tidak perlu menyebutkan kata-kata sunnah. Beda sama fardu. Usalli farda atau usalli zuhra fardan. Harus sebutkan fardiyahnya. Kalau sholat sunnah yang sifatnya muqayyad, sebutkan saja jenis sholatnya. Usalli al-id atau usalli idal fitri, tanpa menyebutkan sunnah. Usalli duha wa hakadha. Wala budda fil fardi min hadzaini wa niyatil fardiyah. Sedangkan untuk sholat fardu maka wajib memenuhi niyatul fi'li wal ta'yin min hadzaini, yaitu niyatul fi'li wat ta'yin plus niyatul fardiyah. Kama akhadna fi Fathul Qarib, ya, sudah kita jelaskan dalam kitab Fathul Qarib. Wa takbiratul ihram, kemudian melakukan takbiratul ihram, dan ini adalah rukun qauli. Sedangkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram maupun takbir intiqal itu bagian dari perkara sunnah. Yang rukun di sini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Bi an yaqula Allahu Akbar wala yadurru takhallulin yasirin wala yadurru takhallulun yasir wasfin bainallahi wa akbar, ya, bainallah wa akbar, dan tidak mengapa ada jeda yang singkat tapi jedanya itu gara-gara sifat tambahan di antara kalimat Allah dan akbar. Contoh, Allahul a'zamul akbar, Allahul azimul akbar, Allahur rahimul akbar. Masalah itu ada jeda yang dijeda gara-gara sifat antara kalimat, antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Maka ini tidak mengapa, tidak merusak keabsahan takbiratul ihram, wala yasiru sukutin, dan tidak mengapa dijeda sejenak seperti jedanya mengambil nafas. Berarti kalau jedanya panjang, Allah Akbar, nah ini jedanya agak lama, ya, maka tidak sah takbirnya. Wa summiyat bidzalika li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha kal ukuli wal kalam. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena dia menjadi sebab haramnya melakukan sesuatu yang awalnya diperbolehkan sebelum sholat. Dan antum kalau mau tahu, mau lihat, merujuk, silahkan merujuk ke Nailur Roja, ya, atau bisa merujuk ke Al-Imta' syarah matan Abi Syuja. Itu kalau dalam Nailur Roja ada sekitar 20 syarat takbiratul ihram. Kalau dalam Nailur Roja itu ada sekitar 15. Dalam kitab Al-Imta' ada sekitar 15 syarat takbiratul ihram. Ya, di sini beliau hanya menyebut sebagiannya saja.
Wal qiyamu fil fardi, berdiri untuk sholat fardu. Dan ini rukun fi'li. Al-qiyam adalah rukun fi'li. Walau kifayatan, meskipun sholat di sholat fardu kifayah, wajib berdiri bagi yang mampu. Wa mithluhu ma ala suratihi kal mu'adati wa salati sabi. Dan seperti sholat fardu yang wajib berdiri, seperti sholat mengulang, sholatul mu'adah, itu kan pahalanya dihitung pahala sunnah, tetapi niatnya tetap niat fardu. Maka wajib juga dia berdiri jika mampu. Kemudian sholatnya anak kecil yang sudah mumayyiz, ya, itu meskipun terhitung sunnah, tapi dia wajib melakukannya dengan cara berdiri. Hadza in qadara, ay qadara 'alal qiyam, mampu untuk berdiri. Kalau nggak mampu, wa illa qa'ada kaifa syaa, boleh dia duduk bagaimanapun caranya. Boleh dia duduk dengan cara iftirash, boleh dia duduk dengan cara tawarruk, mau dia duduk dengan cara bersila, tarabbu', atau dengan cara meselonjorkan kaki-kaki, tidak masalah, ya. Yang penting dia dalam keadaan duduk, tapi yang afdal tentu dengan cara duduk iftirash, karena begitulah duduk dalam sholat. Fa'illam yaqdir, kalau nggak mampu duduk, ittaja'a wastaqbalal qiblata bimuqaddami badanihi wujuban. Dia berbaring, boleh menggunakan sisi kanan sebagaimana posisi mayat saat dikubur. Boleh dia menggunakan sisi kiri, tapi yang dianjurkan tentu dengan sisi kanan. Dan menghadap kiblat. Nah, yang menghadap kiblat yang mana? Bimuqaddami badanihi, bagian depan badannya. Ya, bimuqaddam badanihi wujuban. Wa biwajhihi nadban, sedangkan dengan kepala itu dengan wajah itu disunahkan. Yang wajib dengan bagian badan depannya, sedangkan kepala dengan wajah itu disunahkan saja. Fa illam yaqdir, nah, berarti kalau nggak bisa juga dengan cara ittija', berbaring, istalqa ala dhahrihi wa rafa'a ra'sahu qalilan bi syai'in liyatawajjaha biwajhihi lil qiblah. Maka dia terlentang dan kepalanya diangkat sedikit supaya wajahnya bisa menghadap kiblat. Ya, berarti ketika seperti itu posisinya yang menghadap kiblat adalah wajah dan telapak kakinya. Fa'in ta'adzara tawajjuhu bihi, nggak mampu mengangkat kepalanya supaya wajahnya menghadap kiblat, fabi akhmusaihi, ya, maka yang menghadap kiblat hanya bagian telapak kakinya saja. Wa yumi'u bi ra'sihi lirruku'i wassujud. Kemudian nanti menggunakan kepalanya untuk mengisyaratkan ruku dan sujud. Ya, ruku sedikit, sujud agak ditambahkan sedikit lagi supaya membedakan mana yang ruku, mana yang sujud. Kalau nggak mampu dengan kepalanya, karena mungkin lehernya sakit atau sedang kena digips gitu, fa illam yaqdir au ma'a bi tarfihi, maka dia mengedipkan matanya untuk menggambarkan gerakan salat. Fa illam yaqdir, nggak mampu juga, ajral arkana ala qalbihi, maka dia salat dengan menggunakan qalbunya, menggunakan hatinya. Ya. Dan ini yang pilihan yang terakhir. Kalau nggak bisa juga berarti disolatin. Ini untuk sholat fardu. Meskipun fardu kifayah tadi disebutkan sama Syekh. Lah, bagaimana dengan sholat sunnah? Wa amma fin nafli falahu an yatanaffala walau qadiran qa'idan wa muttaji'an la mustalqiyan wa yaq'udu lirruku'i was sujud. Bagi yang sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, dia diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk. Atau bahkan mampu berdiri, boleh sholat dalam keadaan berbaring ke samping, ittija'. Tapi nggak boleh mustalqiyan. Nah, kalau dia mampu berdiri,
terus dia sholat dalam keadaan istilqa. Nah, nggak boleh, nggak sah. Yang boleh kalau dia mampu berdiri, terus mau memilih sholat duduk, boleh. Mau memilih iltija, boleh. Tentu pahalanya setengah, ya, pahalanya tidak sempurna. Tapi kalau mampu berdiri, terus istilqa, berbaring, maka ini tidak diperbolehkan. Dan kalau dia sholat dalam keadaan iltija, padahal mampu berdiri, wa yaq'udu lirruku'i wassujud, tetap dia wajib duduk ketika ruku dan juga sujudnya. Jadi ketika posisi berdiri dia berbaring tuh. Nah, ketika mau ruku dan sujud, wajib dia posisi duduk untuk melakukan ruku dan juga sujud. Ya. Ini berarti ini urutan ya. Kalau antum lihat hadza in qadar wa illa kaza wa illa kaza wa illam yaqdir kaza. Berarti ini ala tartib betul. Tidak boleh meloncat ke level berikutnya ketika yang level di atasnya mampu. Ini bisa menjadi apa namanya, sebuah pelajaran penting kalau kita melihat atau kita merasa nggak mampu rukuk dan sujud tapi mampu berdiri, ya jangan langsung ambil kursi. Di antara jeleknya kalau masjid menyediakan kursi itu, orang-orang datang masuk masjid bisa jalan kaki. Terus pas mulai sholat fardu langsung duduk di kursi. Padahal dia bisa berdiri tadi. Ternyata dia nggak mampu rukuk dan sujud. Ya maka ketika berdiri mampu ya berdiri. Setelah berdiri, kalau pas rukuk baru dia menggunakan kursi untuk rukuk dan sujud. Dan bukan duduk sejak awal. Naam. Wal Fatihah, qiraatul Fatihah. Fa in ajaza, kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, baca apa? Qara'a sab'a ayatin min ghairiha walau mufarraqah. Membaca 7 ayat selain Al-Fatihah meskipun terpisah-pisah, mufarraqah, tidak mutawaliyah. Dibaca surat Al-Baqarah ayat 1, ayat berapa tuh? Diambil 1 ayat. Ali Imran 1 ayat misalnya. Ya, atau juz amma. An-Naba 1 ayat. An-Naziat 1 ayat. Nah, itu walau mufarraqah karena dia nggak hafal Al-Fatihah, maka itu sah. Kalau nggak mampu juga membaca ayat selain Al-Fatihah, maka ata bidzikrin. Zikir dengan 7 jenis zikir. Wa yu'tabaru sab'atu anwa'in. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Apa lagi? Apa lagi? Masya Allah. Apa lagi? Sebutkan 7. Ya, 7 macam zikir, tetapi juga harus hurufnya seukuran huruf Al-Fatihah. Meskipun 7 zikir, tetapi ternyata hurufnya tidak sampai seukuran huruf Al-Fatihah, maka belum sah. Harus ditambahkan menjadi 8 zikir. Wahakadha. Au min du'ain. Au min huma. Kalau nggak bisa zikir, baca doa. Ya, doa dengan 7 doa. Ya. Au min huma. Doanya yata'allaqu bil akhirah. Ya, doanya yang yata'allaqu bil akhirah, bukan dunia. Atau baca double, zikir dan doa, digabung, combine. Nggak masalah. Kalau nggak bisa juga, gimana? Nggak hafal sama sekali. Zikir nggak hafal, doa nggak hafal, ayat nggak hafal. Gimana dia sholat? Hah? Ya ikhwah. Diam selama seperti bacaan Al-Fatihah. Diam sekedar membaca Al-Fatihah. Baru boleh dia ruku. Wahakadha. Dan wajib setelah itu dia belajar Al-Fatihah. Wajib. Wujuban. Kemudian warruku' wa huwa lughatan al-inhina wa syar'an inhina'u khassun. Aw qalluhu an yanhaniya hatta tanala rahatahu rukbatayh wa yushtaratu alla yaqsida bihi ghairahu. Walau hawa liqatli hayyatin faja'alahu ruku'an lam yakfi. Ruku' secara bahasa artinya inhina, menunduk atau ya turun ke bawah gitu. Inhina'un khas secara syariat.
Dan minimal ruku adalah sekedar menunduk yang mana tangan kita bisa mencapai lutut, kedua lutut, yaitu minimal ruku. Dan tentu akmalnya ketika posisinya membentuk sudut 90 derajat. Dan tidak boleh ketika mau ruku niatnya bukan untuk ruku. Seperti ketika kita mau membunuh hewan hayatan ular, kita membunuh hewan, posisi kita ambil membungkuk seperti itu hingga membentuk posisi sujud. Kemudian dengan begitu langsung diniatkan ruku sekaligus, maka tidak diperbolehkan. Dia harus berniat ruku saja. Kalau ketika, atau misal contoh lain, membaca surat yang ada ayat sajadahnya, kemudian dia mau sujud tilawah, tapi ketika sampai di posisi ruku nggak jadi. Nggak jadi dia sujud. Langsung dia jadikan aja itu sujud gitu. Padahal tadi ketika mau turun, niatnya mau sujud. Ketika sudah sampai ke posisi ruku, nggak jadi dia sujud. Berhenti dia di ruku dan dijadikannya itu niat ruku, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, sujudnya tidak sah, harus dia ulang berdiri lagi baru ruku. Waktu makninatu fihi, dan tuma'ninah dalam ruku, karena dalam ruku tidak ada bacaan yang fardu. Wal i'tidal wa huwa lughatan al-istiqamah wa syar'an an ya'uda ar-raki' lima kana 'alaihi qabla ruku'ihi wa syartuhu alla yaqsida bihi ghairahu walau rafa'a min ar-ruku'i fazi'an min syai'in faja'alahu i'tidalan lam yakfi. Yang namanya i'tidal adalah kembalinya orang ke posisi sebelum dia ruku. Ke posisi sebelum dia i'tidal, an ya'uda ar-raki' lima kana 'alaihi qabla ruku'ihi. Ya, kembali ke posisi semula setelah dia i'tidal, sebelum dia ruku. Dan syaratnya sama seperti ruku tadi, yaitu tidak boleh meniatkan i'tidal dengan niat yang lain. Kalau dia kembali dari ruku gara-gara kaget karena melihat sesuatu, kemudian berdiri, kemudian langsung diniatkan i'tidal, maka ini tidak diperbolehkan. I'tidalnya tidak sah. Wa tuma'ninatu fihi was-sujud. Sujud itu al-khudu'u wa syar'an wad'ul a'dha'is sab'ah. Meletakkan 7 anggota sujud, yaitu jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Minimal meletakkan ba'da basyaratin au ba'da sya'ri jabahatihi ala musallah. Minimal jidatnya itu ada sebagian yang terkena tempat sujud, apalagi semuanya. Atau rambut yang ada di jidat. Bukan rambut kepala yang turun ya, tapi adalah rambut yang ada tumbuh di jidat, kemudian dia tempelkan ke tempat sujud, maka ini sah. Wa ba'dan min kulli min kaffaihi wa rukbataihi wa qadamaihi, dan sebagian telapak tangannya atau lututnya atau kedua kakinya. Intinya 7 anggota tadi harus nempel meskipun hanya sebagian, tidak seluruhnya. Dan syaratnya adalah at-tahammul bi ra'sihi wa adamul hawiyyi li ghairihi. Kepalanya itu betul-betul menempel di tempat sujud dengan tekanan yang kuat, yang mana kalau ditaruh di situ kertas atau kapas nempel di kepalanya. Dan tidak boleh dia sujud gara-gara niat untuk yang lain. Falau saqata ala wajhihi lam yakfi. Misalnya ada orang dari i'tidal, kemudian karena ngantuk langsung jatuh gedebuk gitu. Jatuh dia. Kemudian pas jatuh langsung diniatkan sujud, maka tidak boleh. Dia ulang berdiri lagi buat i'tidal dan ulangi sujudnya. Wa wajaba alaihi al-'audu ila al-i'tidal. Wa syartuhu, dan syarat yang lain dari sujud adalah irtifa'u asafilihi ala a'alihi, ay irtifa'u ajzihi wa ma haulahu ala ra'sihi wa min kabaihi. Posisinya seperti ini. Ya, mohon maaf, bagian pantatnya harus lebih tinggi daripada bagian kepalanya. Dan kalau kita lihat ada orang sholat di tangga masjid, karena masjidnya penuh, sholatnya sujudnya seperti ini. Antara
pantatnya atau maaf bokongnya dengan kepalanya sejajar. Itu kayak ruku jadinya, bukan sujud. Maka itu tidak sah sujudnya. Fa'il lam yaqdir shalla bihasabi halihi. Kalau nggak mampu sujud seperti ini, ya maka dia sholat semampunya. Wa kadza law ajaza an wad'i jabhatihi illa ala nahwi wisadatin lam yajib. Illa in hasala bihi tankis basyartuhu aidan alla yasjuda ala mahmulin lahu yataharraku biharakatihi illa ma fi yadihi min mindilin wa nahwihi fala yadur. Syarat berikutnya adalah dia tidak boleh sujud di kain yang mana kain itu atau sesuatu itu ikut bergerak dengan gerakan dia. Ya, makanya misalnya ada orang pakai sorban, sorbannya menutupi jidat. Kemudian dia sholat. Ketika sujud, jidatnya itu menempel di sorbannya, bukan di tempat sujud. Dan sorbannya itu kan ikut bergerak dengan gerakannya dia. Maka sujudnya tidak sah. Atau kayak ibu-ibu yang sholat pakai mukena, kemudian pas sujud, mukenanya itu dia hamparkan di tempat sujud, dia sujud di atas mukena itu. Ini kan dia sujud di kain yang mana ikut bergerak dengan gerakannya. Maka tidak boleh. Ya, berarti harus sujud betul-betul di tempat sujud. Illa ma fi yadihi. Ini ada pengecualian kecuali kalau dia membawa mindil atau sapu tangan atau kain apapun yang dipegang di tangannya. Kemudian ketika sujud dia letakkan itu di tempat sujud, dia sujud di atasnya, maka ini sah, tidak masalah. Karena apa yang dipegang di mindil itu tidak disebut mahmul. Wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Wa syartuhu aidan alla yaqsida bihi ghairahu wa alla yutawwilahu fawqa dzikrihil masyru' qadra aqalli tasyahud 'amidan 'aliman wa kadzal i'tidal syartuhu alla yutawwilahu fawqa dzikrihil masyru' fihi qadrul Fatihah 'amidan. Di sini menunjukkan bahwasannya duduk di antara dua sujud itu adalah rukun qasir termasuk i'tidal dan tidak boleh memanjangkan rukun qasir melebihi batasnya. Kalau sujud duduk antara dua sujud itu maksimalnya membaca minimal tasyahud. Kalau lebih berarti sudah batal sholatnya. Atau kalau i'tidal itu juga tidak boleh memanjangkan i'tidal seukuran membaca Al-Fatihah. Karena dia rukun qasir. Wa tuma'ninatu fihi wa tasyahud al-akhir ay al-ma'ti bihi akhir kulli salah wa huwa masyhur wa la yushtaratu tartibuhu wa la muwalatuhu inda Ibni Hajar khilafan liramli. Dan bacaan minimal tasyahud adalah at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu minimal tasyahud. Dan tidak disyaratkan muwalah dan tidak disyaratkan tartib jika tidak merubah maknanya. Ini berbeda dengan pendapat Imam Ar-Ramli yang mensyaratkan mensyaratkan muwalah. Ya, mensyaratkan muwalah menurut Imam Ar-Ramli. Wal qu'udu fihi, duduk untuk tasyahud akhir. Wassalatu 'alan nabi wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca sholawat atas Nabi di tasyahud akhir dan minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan membaca sholawat atas alun Nabi di tasyahud akhir adalah sunnah muakkadah, bukan bagian rukun. Wassalam, membaca salam, assalamu alaikum minimal, dan yang sempurna assalamu alaikum warahmatullah. Wa tartibu bainal arkan kama dzukir fa in ta'ammada tarkahu, jika sengaja tidak melakukan urutan yang benar ketika sholat, seperti dia sujud dulu sebelum rukuk, jadi sujud dulu baru rukuk,
fahadza batalat salatuhu. Wa in saha, ini kalau sengaja batal. In ta'ammada. Tapi kalau lupa, maka fama ba'dal matruk laghwun. Yang dilakukan setelah yang dilewatkan gara-gara lupa tadi itu laghwu, nggak dianggap. Thumma in tadzakkara qabla an ya'tiya bimithlihi ata bihi wa illa tammat bihi raka'atuhu wa algha ma bainahuma wa tadarakal baqi. Ini yang sudah kita bahas ya, pembahasan sujud sahwi itu. Dia misalnya contoh, dia ruku tapi lupa baca Al-Fatihah. Nah, di rakaat pertama sudah ruku tapi lupa baca Al-Fatihah. Maka yang ruku ini nggak dianggap kecuali dia balik kembali berdiri membaca Al-Fatihah kemudian ulangi rukunya. Ini kalau dia ingat ketika masih belum sampai ke rukun yang sama di rakaat setelahnya. Contoh lain, ada orang sujud di rakaat pertama tapi baru 1 kali. Habis sujud pertama langsung berdiri, rakaat kedua. Ketika berdiri ingat, oh iya tadi baru 1 kali sujud saja. Maka karena posisinya baru berdiri dan belum sampai ke rukun yang mirip dengannya di rakaat berikutnya, wajib dia kembali duduk untuk sujud. Sujud 1 kali lagi, baru dia berdiri. Nah, kalau dia ingatnya setelah sampai di rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka maka rakaat yang tadi tidak dianggap. Misal dia di rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah dan baru ingat di rakaat kedua di waktu yang sama, yaitu ketika baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Ketika baca Al-Fatihah rakaat kedua, oh iya tadi rakaat pertama belum baca. Maka rakaat pertama itu dianggap tidak ada. Dianggap cancel. Dan berarti sekarang dia masih di rakaat 1. Wajib dia tambah lagi 1 rakaat sebelum salam nantinya. Wahakadha. Begitu. Saya rasa cukup dulu pagi hari ini membahas rukun sampai rukun salat. Sisanya kita lanjutkan insya Allah di pekan depan. Maksud kalau misalnya dia menjadi imam, apakah sujud sahwi juga setelah dia? Kalau apa? Tadi yang dia udah melakukan kesalahan tadi, sebelum sampai gerakan yang semisalnya, dia sebagai imam gitu kan, dan kemudian dia ingat balik lagi, nanti di akhir apakah dia sujud sahwi? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu termasuk salah satu sebab disunahkannya sujud sahwi. Termasuk seperti itu. Terus makmum ikut nggak? Makmum ikut sujud sahwi nggak? Wajib. Wajib. Makmum ikut wajib. Kalau berkaitan dengan ini Ustaz, niat istihdor urfi sama muqaran urfi itu gimana? Maksudnya apa Ustaz ya? Wah itu saya pernah bahas itu di Fathul Qarib itu. Jadi yang muqaranah urfiyah, yang muktamad muqaranah urfiyah. Jadi dia cukup membayangkan, kalau membayangkan sekilas itu, muqaranah urfiyah namanya, yang muktamad. Saya pernah bahas di Fathul Qarib waktu itu, lupa saya. Tadi coba saya cek di kitab, ya, saya share di grup, bisa dibaca nanti. Yang muktamad itu muqaranah urfiyah, kalau saya tidak salah. Karena itu lebih mudah. Ya, kalau muqaranah hakikiyah itu masyaqqahnya luar biasa, agak susah. Nah, gitu. Mas Abdul Rashid. Nah, ya. Ada lagi? Izin bertanya, Monggo. Yang soal Fatihah, misalkan saat baca Al-Fatihah itu, imam kemudian bersin, itu menjaga baca doa Alhamdulillah, itu diperbolehkan atau enggak? Terus yang kedua soal 7 anggota sujud itu, terutama yang harus terbuka dan menyentuh itu, apakah cuma dahi atau telapak tangan atau yang lainnya? Yang kedua, terus yang tadi soal sesuatu yang berhubungan dengan kepala saat sujud, kain sorban, itu maksudnya yang
bergerak itu apakah kalau pakai sorban itu ekor sorbannya atau yang ketutup apa kening ketutup sorban itu sah atau enggak, ataupun rambut saat sujud kalau enggak pakai peci rambutnya nutupi di dahi ataupun peci kopiah antara nutupi di peci itu sah atau enggak? Syukron Ustaz. Oke. Pertama, Al-Fatihah berbeda dengan tasyahud. Dikatakan tadi tasyahud wala tushtaratu al-muwalah, ya kan? Tadi disebutkan di tasyahud. Artinya kalau tasyahud itu membacanya tidak harus muwalah. Tapi kalau Al-Fatihah itu harus muwalah. Artinya kalau tadi lagi baca Al-Fatihah, di tengah-tengah baca Al-Fatihah, kemudian bersin dan membaca zikir ajnabi. Maksudnya zikir yang la yata'allaqu bi maslahati shalah atau la yata'allaqu bis shalah. Alhamdulillah seperti itu, ya. Atau astagfirullah, kaget misalnya. Kena suara petir kaget, astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah. Nah, kata alhamdulillah itu memutus mualah. Maka kalau terputus mualahnya, wajib dia mengulang lagi Al-Fatihahnya dari awal. Dari bismillah. Karena di antara syarat sah Al-Fatihah harus mualah. Tapi kalau zikirnya itu zikir ya ta'allaqu bis shalah, seperti lagi baca Al-Fatihah karena kita datang terlambat, imam sudah mau selesai Al-Fatihahnya. Jadi ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim amin. Begitu. Karena iman sudah amin duluan, kita belum selesai baca Al-Fatihah langsung amin. Maka lafaz amin ini, zikir amin ini itu ya ta'allaqu bis shalah, maka tidak memutus muwalah. Atau contoh lain, lagi baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Imam kan sudah baca surat. Kebetulan imam baca surat As-Sajadah, surat yang ada ayat sajadahnya. Sujud tilawah lah imam kan. Kita ikut nggak? Ya harus ikut. Nah, ketika kita ikut kan belum rampung baca Al-Fatihah. Nah, selesai imam dari sujud tilawah, balik berdiri lagi, meneruskan ayat, kita lanjutkan Al-Fatihahnya. Karena sujud tilawah tadi sesuatu yang ya ta'allaqu bis shalah. Bukan sesuatu yang ajnabi. Yang pertama. Yang kedua, ketika sujud, ada 7 anggota yang harus nempel di tanah. Jadi di tempat sujud. Ya, jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Mana yang wajib dibuka? Jidat. Ya, jidat itu wajib dibuka. Harus nempel jidatnya. Meskipun tadi sebagian jidat atau rambut yang ada yang tumbuh di jidat. Berarti kalau begini, masalah, seperti ini kepecinya atau sorbannya. Berarti kan yang nempel ini. Nah, ini yang nempel. Ketika di tempat sujud, jidatnya tertutup belas. Tapi kalau begini, seperti ini, ada jidat yang kena atau tutup dikit lagi. Nah, seperti ini. Ini kena nih bagian sini. Misalnya, ini sebagian jidat kena, maka sudah sah. Sedangkan tangan dan kaki itu dianjurkan terbuka. Ya, dianjurkan terbuka bagi laki-laki khususnya ya. Terbuka. Termasuk kaki. Kalau ditutup, sholat pakai sarung tangan karena dingin atau apalah, sholat pakai sarung tangan atau pakai kaos kaki, maka sah sholatnya. Ya, karena kaki dan tangan itu hukumnya disunahkan untuk terbuka. Sedangkan lutut, tutup, wajib tutup. Karena kalau lutut nggak tertutup, dikhawatirkan nanti akan membuka aurat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sedangkan jidat itu harus terbuka. Lalu tadi yang ditanyakan terkait sorban, ya. Jadi kalau ada orang sorban seperti ini pakainya. Yang tadi saya contohkan pakai peci. Sorbannya itu betul-betul menutup jidat habis. Pas sujud yang nempel kan ini, tidak sah sujudnya. Atau sorbannya seperti ini, jidatnya terbuka, cuman ekornya tadi yang Mas Purnomo bilang, ekor sorbannya yang panjang tadi, ketika sujud
ya ikut membentang di hadapan orang sholat tadi. Jadi pas dia sujud di ekor sorbannya. Padahal sorbannya nempel di kepala. Nanti dia bergerak, ikut bergerak. Ya, maka supaya sah bagaimana? Ya sorbannya itu diikat, jangan sampai ikut nempel. Ikut nempel di tempat sujud ketika sorbannya dipakai. Atau cara yang kedua, ketika sujud dan dia sujud di atas sorbannya itu, sorbannya lepas. Lepas sorbannya. Supaya tidak dihitung sebagai sesuatu yang menempel di tubuh. Nah, begitu. Sama kayak tadi contohnya yang saya katakan, ibu-ibu sholat pakai mukena, saat sujud, dia sujud di mukena. Dalam mukenanya kan ikut bergerak tuh, ya taharat biharokatiha. Maka ketika sujud, mukenanya itu diturunin dikit supaya bisa betul-betul sujud di tempat sujud, bukan di mukena. Begitu yang mungkin bisa saya jawab, Mas Pur. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Nah, saya rasa cukup. Sudah jam 6.20. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan pekan depan. Syurutu sihhatis shalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.